Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, hari itu ia memperlihatkan para pelanggan yang dikagetkan dengan suara aneh. Suara tersebut berasal dari kantor Tuan Crab. Tentu SpongeBob langsung segera bergegas pergi untuk memeriksa ke dalam ruangan. Namun terlebih dahulu Tuan Crab membuka pintu hingga membuat tubuh SpongeBob tergancet. Ia melihat tubuh Tuan Crab seperti sedang meronta-ronta. SpongeBob telah mendengar suara aneh dari perut Tuan Crab. Namun Tuan Crab berpura-pura tidak mendengarnya. Ia langsung panik kemudian menyuruh karyawannya untuk segera langsung menutup restoran. Padahal waktu kerja mereka belum selesai. Saat mereka sudah berada di luar, Tuan Crab langsung berpamitan ingin pergi. SpongeBob pun tidak ingin pulang lebih awal, namun dia malah melihat temannya malah pulang duluan. Sehingga yang tersisa hanya dirinya saja bersama dengan 1 sen koin yang terjatuh di jalanan. Itu adalah uang milik bosnya. Ia langsung segera pergi untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan di kota nampak sangat jelas jika Tuan Crab sedang buru-buru seperti sedang menyembunyikan sesuatu dengan ketakutannya. Bahkan Tuan Crab bersembunyi di kolong taksi dan SpongeBob langsung mengikuti dari belakang kemana Tuan Crab pergi. Akhirnya SpongeBob telah tiba dengan luka-luka di sekujur tubuhnya karena dia menumpang di bawah taksi. Namun dia tetap membayarnya guys. Sedangkan di sore senja yang memperlihatkan Tuan Crab yang sedang ketakutan duduk di meja sembari melihat jam tangan. Ia kaget setelah melihat keberadaan SpongeBob. Ia langsung memberitahukan Tuan Crab bahwa koin 1 sennya telah terjatuh. Dan ternyata tujuan Tuan Crab pergi ke tempat itu dengan sembunyi-sembunyi dikarenakan dia telah memesan makanan favoritnya yang sepertinya makanan tersebut mirip dengan menu dari Chum Bucket. SpongeBob pun merasa ada yang aneh dengan bosnya dan ia pun bertanya mengapa ini terjadi kepadanya. Lalu disinilah Tuan Crab menjelaskan jika dulunya dia merupakan seorang pelaut muda dalam misi yang berbahaya jauh di dalam wilayah musuh. Kala itu Tuan Crab sedang tertidur sedangkan teman-temannya malah berebut makanan. Hingga malam pun tiba, Tuan Crab baru terbangun dari tidurnya dan disinilah Tuan Crab kecewa karena teman-temannya tidak menyisakan makanan untuknya. Padahal sejak siang dia belum makan. Dan pada waktu itu makanan Chum satu-satunya yang tersisa, mau tak mau dia harus memakannya. Namun siapa yang menyangka ternyata makanan tersebut benar-benar sangat cocok di lidah. Hingga membuat Tuan Crab sampai sekarang malah ketagihan dengan makanan tersebut. Dan itulah tadi cerita dari Tuan Crab yang bertahan hidup dengan memakan Chum. Itu merupakan rahasia yang telah disembunyikan bertahun-tahun lamanya. Namun akhirnya ketahuan juga, SpongeBob malah merasa jijik dengan makanan itu. Namun bosnya malah menghabiskannya. Disinilah akhirnya Tuan Crab membujuk SpongeBob agar merahasiakan hal ini dari siapapun, terutama dari Plankton. Karena seperti yang kita tahu si Plankton orang yang telah menjual Chum satu-satunya. Bahkan Tuan Crab juga memeluk SpongeBob agar tidak membocorkan rahasianya. Tentu SpongeBob berjanji tidak akan bilang kepada siapapun dan Tuan Crab langsung menyuruhnya pergi. Setelahnya ia memesan kembali Chum jenis lainnya, namun sayangnya ternyata itu merupakan menu terakhir karena si penjual itu juga akan menutup tempat warung miliknya untuk selamanya. Tuan Crab mendengar itu langsung panik setengah mati guys. Si penjual berkata jika dia akan pindah ke Seal City karena ia akan memperbesar usahanya agar semua orang tahu jika dia berjualan Chum. Lalu seketika itu ia pun langsung segera pergi dari sana. Dan Tuan Crab kebingungan karena dia harus mencari di mana Chum tersebut. Hingga ketika dia kembali ke restorannya, Tuan Crab langsung meminta tolong kepada SpongeBob agar dia mau membuatkan makanan favorit. Namun tentunya SpongeBob tidak tahu resep dan bahan pembuatan. Tuan Crab akhirnya terpaksa memberitahu bahan-bahannya dengan membisikkan ke telinga. Hanya dengan mendengarkannya saja membuat sekujur bulu kuduk SpongeBob bergetar merasa mual. SpongeBob mengatakan jika dia tidak akan bisa membuatnya. Namun ia berjanji akan menciptakan hidangan yang sama persis dengan Chum. Dan siapa yang menyangka ketika makanan tersebut sudah diberikan kepada Tuan Crab, dia merasa meski bahan-bahannya berbeda namun rasanya benar-benar sangat nikmat. Seperti mengkorupsi uang rakyat. Seperti Chum yang ia makan biasanya, akan tetapi itu hanyalah kalimat sindiran saja. Ia meminta menggantinya lagi untuk makanan kedua. Tuan Crab merasa tidak cocok karena makanan itu terlalu kering.
Lalu untuk makanan berikutnya terbuat dari keinginan dan cinta. Namun tentunya Tuan Crab tetap saja tidak cocok dengan makanan cam yang terbuat dari bahan yang tidak semestinya. Namun sayangnya semua bahan-bahan tersebut tidak ada yang bisa menyamainya. Alhasil Tuan Crab pergi dari restoran dengan penuh kekecewaan. Kemudian malam itu Tuan Crab nangis, perutnya yang keroncongan di sebuah gang, dan satu-satunya cara dia harus pergi ke restoran musuhnya yaitu Chum Bucket. Namun dia tidak berani untuk pergi ke sana. Alhasil disinilah Tuan Crab lebih memulung di tempat tong sampah. Dia panik ketika tuan rumah terbangun dari tidurnya gara-gara terlalu berisik. Mereka berdua bersiap siaga, siapa tahu di tempatnya ada maling. Hingga akhirnya aksi tersebut berhasil diketahui oleh si Plankton yang kebingungan mengapa Tuan Crab bisa berada di tempatnya. Ia berpura-pura bahwa dia sedang mencari sepatunya yang hilang. Dia pun panik karena pasti rahasianya akan terbongkar. Hal itu memang telah disadari oleh Plankton yang merasa aneh dengan Tuan Crab, apalagi perutnya terus berbunyi. Dan karena sudah tidak ada jalan lagi, terpaksa Tuan Crab mengatakan hal yang sebenarnya jika dia ingin makan Chum Bucket miliknya. Tentu pernyataan tersebut membuat mereka berdua tidak percaya. Bahkan untuk meyakinkannya, Tuan Crab memohon agar diberikan makanan Chum hingga membuatnya menangis. Namun si Plankton telah memiliki sebuah ide untuk menggunakan situasi itu. Plankton berjanji akan memberikan Chum kepada Tuan Crab dengan sebanyak yang dia inginkan. Namun syaratnya seperti biasa, dia ingin formula resep Krabby Patty. Plankton langsung mengeluarkan Chum. Hal itu membuat Tuan Crab seolah-olah telah terhipnotis. Tubuhnya tidak bisa dikendalikan lagi dengan kata-katanya. Membuat Tuan Crab ngiler tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil resep itu di kantornya. Setelah berada di sana, ternyata di dalam berangkas itu terdapat SpongeBob yang memeluk formula itu karena tidak bisa tidur. Tuan Crab langsung membawa resep itu meski SpongeBob telah melarangnya. Ini semua demi bisa untuk mendapatkan Chum. Singkat cerita, saat setibanya di sana, Tuan Crab langsung disuruh naik ke atas tempat itu, yang mana ternyata tempat tersebut berisi Chum dengan jumlah yang banyak. Tuan Crab sangat senang, lalu datanglah si Plankton langsung balas dendam kepada Tuan Crab karena bertahun-tahun telah menggagalkan rencana. Seketika itu Tuan Crab langsung dihajar menggunakan tangan robot. Dan kali ini resep itu berhasil berada di tangannya. Namun Tuan Crab tidak diam saja. Dia bertahan dan langsung melakukan penyerangan terhadap Plankton yang sudah berani menipunya. Karena baku hantam itu membuat resep tersebut terjatuh ke dalam Chum dan tenggelam. Akhirnya si Plankton langsung turun ke bawah untuk mencarinya dengan nada mengejek. Begitu Plankton sudah masuk, Tuan Crab pun bersedih karena resepnya telah menghilang dan kini perutnya semakin sangat lapar. Oleh sebab itu, disinilah SpongeBob mengatakan bahwa untuk mencari resep itu, Tuan Crab harus memakan Chum itu untuk menemukannya. Seketika itu, Tuan Crab pun langsung menghabiskan seluruh Chum yang ada. Dia makan dengan lahap dan tidak membiarkan tersisa satu pun. Hingga ketika SpongeBob masuk ke dalam, dia melihat tubuh Tuan Crab yang semakin membesar akibat kekenyangan. Tak hanya itu saja, Tuan Crab juga telah berhasil mengamankan resep tersebut. Tuan Crab pun merasa sangat senang meski seleranya kini telah hancur akibat makanan Chum itu. Dengan itu dia berjanji tidak akan menggigitnya lagi selama hidupnya. Dan ternyata sekarang Plankton berada di dalam perut Tuan Crab dan keluarnya membutuhkan beberapa saat waktu yang lama. Dan di akhir film terlihat Tuan Crab, SpongeBob dan Karen sedang melihat film di bioskop bersama. Di sampingnya juga terdapat monyet Chum yang lapar, serta kini si Plankton masih tetap berada di dalam perut Tuan Crab, yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, di episode kali ini kita akan diperlihatkan skill dari beberapa orang yang berlokasi di kediaman Nyonya Puff, yang memperlihatkan kelompok para wanita yang sedang melakukan latihan tarian pemandu sorak pendukung. Si Sandy bertugas paling atas dalam pemandu sorak itu, namun tak berselang lama Pearl datang yang langsung terjun ke atas. Tentunya karena berat badannya sangat berat membuat ketiganya langsung pada terjatuh semua. Karena tidak bisa menahannya, tentunya Nyonya Puff sudah tidak bisa menjadi pemandu sorak lagi, mengingat dia sudah tua. Lalu berikutnya kini giliran dari kemampuan Karen yang bisa membuat stik daging, namun sayangnya ia hanyalah gambar hologram saja, jadi tentunya makanan tersebut tidak bisa dimakan. Meski begitu, mereka bertiga saling menghargai dan tidak menjatuhkan mental satu sama lain.
Kemudian kini giliran Nyonya Puff yang menjelaskan tutor di saat mereka kehilangan kunci kendaraannya, mereka bisa memasang kabel yang saling terhubung. Terbukti Nyonya Puff berhasil menyalakan mesin kendaraan itu dengan sangat mudah. Berikutnya kini giliran si Sandy yang sudah memakai seragam karatenya, dia menunjukkan gaya bertarung dari tupai sejatinya. Namun pada saat itu Karen menginformasikan bahwa dia diciptakan untuk tidak bertempur. Begitupun dengan keduanya, karena mereka tidak ada riwayat bisa bertarung, namun dengan kecerdikannya si Sandy berhasil mengajarkan cara memarkirkan kendaraannya dengan cepat hanya menggunakan pukulan karate saja. Sehingga hal itu membuat tiga temannya langsung ingin belajar karate bersama dengannya. Saat itu si Sandy mengajarkan gaya bertarung dari para tupai yang sangat unik. Mereka pun langsung mengikutinya meski awalnya gerakan itu terlihat konyol. Namun setelah latihan beberapa jam kemudian terbukti cara tersebut telah berhasil. Nyonya Puff bisa dengan mudah mematahkan kayu. Begitupun dengan keduanya, mereka memiliki keahlian masing-masing guys. Sedangkan si Sandy yang sedang bersantai sebentar, ia berpikir tidak bisa lagi menambahkan gerakan kepada para murid terbaik. Lalu ia menghampiri ketiganya dan memberikan sabuk biji kepada teman-teman. Lalu mereka memakainya, sedangkan Karen sendiri membutuhkan sabuk yang memiliki ukuran kecil. Dan singkat cerita, setelah menerima sabuk tersebut, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dan akan bertemu minggu depan. Saat itu terlihat Pearl yang menendang pintu rumah seperti minta KLX, hingga rusak dengan tendangan karatenya. Ia kemudian mencari sang ayah di mana, yang mana di sana sudah ada Tuan Crab yang menunggu di depan pintu kamar anaknya. Dia pun mengingatkan Pearl untuk mencuci semua pakaian berbau jurang yang sudah memenuhi ruangan kamarnya sendiri. Si Pearl pun kesal karena hari ini padahal dia sudah sangat mager, namun harus mencuci pakaian yang sudah menumpuk itu guys. Namun tentu dia ingat bahwa karatenya bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Terbukti hanya sekali pukul saja pakaian itu bisa kembali bersih dan langsung wangi. Hingga Pearl langsung menggunakan seluruh kemampuannya untuk memukul pakaian tersebut. Dan terbukti semua pakaiannya bisa tersusun rapi pada tempatnya guys. Lalu yang memperlihatkan Nyonya Puff yang akan segera pergi berangkat bekerja, akan tetapi kunci perahunya malah terkendala. Akhirnya Nyonya Puff memukul mesin di bagian belakang. Seketika itu mesin tersebut langsung menyala tanpa harus mengotak-atik kabelnya. Sementara itu yang memperlihatkan di kediaman rumah Karen, yang mana pada saat itu ia melihat suaminya yang sedang dikejar-kejar monster Cham yang keluar dari kandang. Ia meminta bantuan Karen untuk menyingkirkan monster Cham itu ke dalam kandang kurungan kembali. Terbukti dengan tinju karate yang dipelajari, dia berhasil memasukkan monster Cham itu kembali ke kandangnya lagi. Kemudian saat di sore harinya, ia memperlihatkan si Sandy yang sedang bersantai di rumah. Tak lama kemudian ia menerima panggilan dari si Plankton yang panik dan ia meminta bantuannya. Yang mana agar si Sandy mau ke rumahnya, yang mana ternyata memang benar si Plankton sangat ketakutan dikala Karen sedang membanting barang-barang miliknya saat sedang latihan karate. Si Sandy datang dan ia langsung disalahkan oleh si Plankton karena sudah mengajarkan karate kepada istrinya. Ditambah lagi di saat Sandy mendekati Karen yang sedang latihan, justru kehadirannya tidak dihiraukan sama sekali. Akhirnya di sini si Sandy menyimpulkan bahwa Karen sudah sangat berlebihan sekali dalam latihan karate yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaannya, yang berdampak gawat pada rumah dan satu persatu barang mulai dihancurkan. Sandy yang mengetahui hal itu, ia pun langsung segera pergi berlari dari sana karena dia tak ingin disalahkan oleh Plankton. Apalagi setelah kepergiannya, Karen masih saja menghancurkan barang-barang yang ada di rumah. Sandy masih berlari sangat kencang melewati lapangan. Dia pun sempat berpapasan dengan beberapa orang yang sangat ketakutan, yang mana ternyata si Sandy telah melihat dengan kepala matanya sendiri jika Pearl sedang mengajarkan beberapa orang tentang karate. Sandy menghampiri Pearl dan mengatakan bahwa karate dan juga pemandu sorak tidak bisa digabungkan begitu saja. Namun si Pearl yakin bahwa karate dan pemandu sorak jika disatukan akan sangat bagus sekali. Hal itu pun tentu langsung disetujui oleh teman-teman yang sedikit berotak kecil. Di sisi yang lain terlihat Nyonya Puff yang sedang mengajar SpongeBob mengemudi. Namun dengan pukulan karatenya terbukti SpongeBob berhasil menyetir dengan baik. Si Sandy yang melihatnya sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Nyonya Puff. Ia pun mengikutinya. Di sana Sandy bertanya kepada Nyonya Puff mengapa dia harus memukul SpongeBob.
Nyonya Puff mengatakan jika ia sedang mengkombinasikan gerakan karate ke dalam pelajaran mengemudinya. Terbukti cara tersebut bisa membuat SpongeBob bisa mengikuti cara pelajaran mengemudinya guys. Seperti yang bisa kalian lihat, dia bisa dengan lebih mudah mengendalikan SpongeBob. Namun resikonya Sandy melihat bahwasanya SpongeBob saat dalam pengajaran mendapatkan berbagai tekanan dan ketakutan sampai kena mental guys. Namun ini semua demi kebaikan bersama dan juga supaya SpongeBob bisa mahir dalam mengemudikan perahunya sendiri. Setelah kepergian mereka berdua, Sandy mulai panik karena dia telah menciptakan 3 monster karate yang sangat hebat. Di malam harinya terlihat Sandy yang sedang mondar-mandir di rumahnya. Lalu tak lama dari itu datanglah SpongeBob yang terlihat sangat kelelahan karena sepanjang hari dia hanya menghabiskan waktu untuk belajar mengemudi dengan Nyonya Puff, sehingga tidak ada waktu untuk latihan karate. Selanjutnya si Sandy pun telah menyesal mengajarkan karate kepada ketiga temannya karena mereka menggunakan jurus-jurusnya hanya untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Namun ketiga muridnya malah banyak menyebabkan kerusakan di mana-mana. Kemudian dalam hal ini SpongeBob telah memberikan saran kepada Sandy agar ia memusnahkan saja kemampuan karate dari ketiga muridnya, agar nanti kedepannya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Tentunya Sandy pun sangat setuju akan hal tersebut, yang ia kemudian memperlihatkan peralatan ciptaannya yang canggih. Kemudian SpongeBob juga ingin membantu Sandy untuk menyeting setelan dari alat itu, dan Sandy langsung menunjukkan betapa sangat rumit urutan tombol yang harus ditekan. Namun meski tidak ingat, SpongeBob berbohong bahwa dia sudah menghafalkan urutannya, dan disinilah akhirnya dimulai. Si Sandy hanya perlu melakukan gerakan terbalik saja yang bertujuan untuk menghapus kemampuan ketiga muridnya. Sedangkan SpongeBob yang menyeting tombol-tombol itu dengan sesuai urutan, kemudian alat itu mulai memancarkan gelombang ke seluruh kota, kemudian merasuki otak ketiga murid Sandy untuk membalikkan semua gerakan dari karate yang sudah diajarkan. Singkat cerita, keesokan harinya ia memperlihatkan Sandy yang sudah menyelesaikan tugas bersama dengan SpongeBob. Pasalnya seluruh warga kota di Bikini Bottom malah menjadi para master karate semuanya. Dan hal ini menyebabkan karena pancaran dari gelombang semalam yang membuat warga kota jadi sangat ahli karate. Jadi di sepanjang jalan mereka berdua hanya berpura-pura tidak tahu menau. Yang jelas semua orang yang berada di sana selalu mengkombinasikan karate dengan kehidupan sehari-harinya, yang tentunya untuk mempermudah pekerjaan. Disinilah si Sandy sudah sangat yakin bahwa semalam dia sudah benar melakukan gerakan terbalik, namun yang salah ternyata SpongeBob karena dia sebelumnya tidak menekan tombol dan saklar sesuai dengan urutan. Jadi rencana mereka pun harus sia-sia saja karena malah menambah masalah yang besar. Kini satu warga kota Bikini Bottom sangat ahli dengan skill karate. Bahkan dengan kemampuan itu masyarakat bisa memanfaatkan karate dengan baik. Contohnya saja si lansia yang sudah bisa bergerak dengan lincah. SpongeBob pun melihat dari sisi baiknya bahwa semua orang benar-benar sangat suka dengan karate itu. Mereka sangat menikmati bersama dengan teman-teman lainnya. Oleh sebab itu, karena semua orang sudah bisa karate dan sama-sama kuat, jadi mereka sudah tidak akan terluka lagi jika baku hantam. Tentu si Sandy dan SpongeBob akhirnya senang karena mereka tidak harus menghilangkan kemampuan dari ketiga muridnya, karena semua orang sudah menjadi para master tingkat tinggi, setinggi janji pemerintah, yang kemudian film pun berakhir guys.